Halo, apa kabar? Seneng sekali bisa ketemu lagi. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang menurut saya penting banget. Gimana caranya kita bisa merasa aman, benar-benar aman, di tengah dunia yang rasanya ya makin kacau ini. Kita akan pakai sebuah gambaran yang keren, jangkar tak terlihat. Nah, kita mulai dari sini. Coba deh resapi kutipan ini. Ini adalah inti dari semua yang akan kita obrolin. Terdengar agak aneh ya, sebuah paradoks. Keamanan sejati itu ternyata bukan pas lautnya tenang, tapi justru pas ada badai. Dan badai itu nggak bisa apa-apa untuk melepaskan kita dari sesuatu yang lebih kuat. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, biar lebih gampang, ceritanya kita bagi jadi 3 babak. Babak pertama, kita harus jujur dulu sama keadaan. Kita namakan ini badai. Ini tentang perasaan goyah, nggak stabil, yang saya yakin kita semua pernah rasakan. Coba saya tanya langsung ke Anda, pernah nggak sih ngerasa ada di titik di mana rasanya semua yang kita bangun itu kayak mau hancur? Padahal kita udah berusaha sekuat tenaga, tapi kok ya rasanya rapuh banget. Nah, ini dia masalahnya. Kita semua kan pengennya hidup yang stabil ya. Tapi seringkali kita membangun rasa aman kita di atas hal-hal yang gampang banget goyah. Lihat aja daftar ini, pekerjaan, kesehatan, uang, bahkan hubungan. Semua ini bisa berubah dalam sekejap. Sumber pembahasan kita bilang, ini semua adalah fondasi yang nggak bisa diandalkan. Jadi, intinya di sini. Keinginan kita buat nyari jangkar itu wajar kok. Dan itu benar. Masalahnya cuma satu. Kita seringkali lempar jangkar itu ke tempat yang salah. Kita menambatkannya di pasir yang terus bergerak, bukan di batu karang yang kokoh. Nah, dari sinilah ceritanya mulai berubah. Dari masalah, kita pindah ke solusi. Selamat datang di babak kedua, Tangan Sang Gembala. Di sini kita akan lihat sebuah jangkar yang sama sekali berbeda. Sumber kita menunjuk pada Mazmur 46 yang bilang Tuhan itu tempat perlindungan. Tapi, biar kita benar-benar ngerti sekuat apa gambaran ini, kita perlu sedikit menggali. Kita akan lihat bahasa aslinya, karena di sanalah makna yang sesungguhnya tersembunyi, yang jauh lebih kuat dari terjemahan biasa. Kata dalam bahasa Ibraninya adalah mahace. Dengerin ya, ini bukan cuma soal perasaan aman yang puitis gitu. Mahace itu artinya benteng batu secara harfiah. Bayangin sebuah benteng dari batu yang gak mungkin goyah diterpa badai sekeras apapun. Jadi, waktu Alkitab bilang Tuhan itu mahace kita, artinya dia itu realitas yang kokoh di tengah kekacauan hidup kita. Keren kan? Ide ini jadi lebih kuat lagi waktu kita lihat ajaran Yesus di Perjanjian Baru. Di Yohanes pasal 10, dia kasih janji yang luar biasa. Dia bilang, nggak ada seorang pun yang bisa merebut domba-dombanya dari tangannya. Dan lagi-lagi, kuncinya ada di satu kata spesifik yang dia pakai. Kata Yunaninya adalah harpase. Ini kata yang ganas banget. Artinya bukan cuma sekedar mengambil, tapi merampas dengan paksa. Bayangin seekor serigala yang menerkam mangsanya. Nah, janji Yesus adalah nggak ada kekuatan apapun, baik itu kegagalan kita, serangan iblis atau apapun, yang cukup kuat untuk merampas kita dari genggamannya. Luar biasa. Dan ini membawa kita ke sebuah perbedaan yang paling penting. Keamanan kita itu bukan tergantung dari seberapa kuat kita berpegangan pada Tuhan. Karena jujur aja, pegangan kita bisa melemahkan kalau lagi capek, takut, atau ragu. Bukan itu. Keamanan kita 100% ada pada seberapa kuat genggaman Tuhan atas kita. Genggamannya nggak akan pernah lepas. Dasarnya bukan kekuatan kita, tapi janji dan kekuatannya. Oke, siap untuk babak terakhir? Di sini kita akan lihat betapa absolut dan permanennya keamanan ini. Selamat datang di babak ketiga, ikatan yang tak terputuskan. Rasul Paulus di kitab Roma itu kayak seorang pengacara handal. Dia menyusun argumen yang nggak terbantahkan. Coba lihat tabel ini. Dia sebutin satu persatu semua hal yang paling kita takuti. Kematian atau kehidupan, nggak bisa misahin kita. Kekuatan malaikat atau iblis, nggak bisa juga. Waktu, baik sekarang atau nanti, tetap nggak bisa. Dan puncaknya dia bilang, nggak ada satu hal pun di seluruh alam semesta yang punya kuasa untuk memisahkan kita. Titik. Dan di sini ada satu lagi kata kunci dalam bahasa Yunani, choris sasai. Artinya itu lebih dalam dari sekedar memutus hubungan. Arti harfiahnya adalah menciptakan jarak atau memberi ruang di antara. Jadi, jaminannya adalah tidak ada apapun yang bisa menciptakan bahkan celah sekecil apapun di antara kita dan kasih Allah dalam Kristus. Wow! Oke, saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan.
Kalau kita sebegitu amannya, kok hidup masih susah banget sih ya? Kenapa kita masih ngerasain sakit, kecewa, dan menderita? Ini pertanyaan yang paling jujur, dan kita harus bahas ini. Sumber kita memberikan sebuah analogi yang indah banget buat menjawab ini. Bayangin seorang bayi. Keamanannya itu bukan diukur dari seberapa kuat dia pegangan ke baju ibunya kan, tapi dari seberapa kuat dekapan ibunya. Bahkan kalau si bayi lagi nangis atau berontak, dekapan ibunya tetap ada, tetap kuat. Nah, seperti itulah kita. Jadi, inilah kesimpulannya. Keamanan sejati itu ternyata bukan janji kalau kita bakal bebas dari badai. Bukan. Tapi ini adalah janji bahwa badai itu nggak akan pernah bisa menenggelamkan kita. Jangkar itu nggak menghentikan ombak, tapi jangkar itu menahan kita tetap kokoh di tengah ombak. Kita tutup dengan ayat yang indah dari Zefanya ini. Ini bukan gambaran Tuhan yang jauh dan cuek, sama sekali bukan. Ini gambaran Tuhan yang ada di sini, di tengah-tengah kita. Sebagai pahlawan yang menyelamatkan, yang bahkan bersuka cita karena kita, yang menenangkan kita dengan kasih-Nya. Jadi, ini semua bukan sekedar teori, ini adalah sebuah undangan. Pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama, setelah tahu semua ini, kira-kira langkah kecil apa yang bisa kita ambil hari ini untuk mulai memindahkan kepercayaan kita dari kekuatan diri sendiri ke jangkar yang tak terlihat ini. Terima kasih banyak sudah menyimak.